Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiani Liman dengan NIM JA11938 dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian di Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan teknologi dalam memajukan peradaban dalam pandangan Islam. Di dalam Islam sendiri, Al-Quran tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung kemajuan umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang teknologi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, terdapat dalam surah Ali Imran ayat 190-191. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka perihalalah kami dari siksa neraka." Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi yang penuh misteri ini dapat kita mencari tahu kebenarannya dengan melakukan penelitian-penelitian yang kita lakukan. Dengan kita sebagai umat Islam melakukan penelitian tersebut diharapkan dapat membantu kita dalam mencari kemudahan hidup baik di dunia maupun di akhirat dalam bidang apapun termasuk teknologi. Kemajuan sains dan teknologi telah memberikan kemudahan-kemudahan dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia, sekaligus merupakan sarana bagi kesempurnaan manusia sebagai hamba Allah dan khalifahnya. Allah telah menganugerahkan kenikmatan kepada manusia yang bersifat saling melengkapi, yaitu anugerah agama dan kenikmatan sains teknologi. Agama dan ilmu pengetahuan teknologi merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ilmu adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan munculnya berbagai penemuan, rekayasa, dan ide-ide. Adapun teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Namun, terlepas dari semua itu, perkembangan teknologi tidak boleh melepaskan diri dari nilai-nilai agama Islam, sebagaimana yang dibangun oleh fisikawan besar Albert Einstein, yang menyatakan agama tanpa ilmu akan pincang, sedangkan ilmu tanpa agama akan buta. Sebagai umat Islam, kita harus menyadari bahwa dasar-dasar filosofis yang mengembangkan ilmu, sebab kitab suci ini banyak mengupas keterangan-keterangan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Anbiya ayat 80 yang artinya, "Telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara diri dalam peperanganmu." Dari keterangan itu, jelas bahwa manusia dituntut untuk berbuat sesuatu dengan sarana teknologi. Sehingga tidak mengherankan jika abad ke-7 Masehi telah banyak lahir pemikiran Islam yang tangguh, produktif, dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kepeloporan dan keunggulan umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan sudah dimulai pada abad itu. Di era keemasan Islam, para cendekiawan Muslim telah mengelompokkan ilmu-ilmu yang bersifat teknologis, ilmu optik, ilmu pembakaran cermin, ilmu tentang pusat gravitasi, ilmu pengukuran dan pemetaan, ilmu tentang sungai dan kanal, ilmu jembatan, ilmu tentang mesin kerek, ilmu tentang mesin-mesin militer, serta ilmu pencarian sumber air yang tersembunyi. Para penguasa dan masyarakat di zaman kekhalifahan Islam menempatkan para rekayasawan atau engineer dalam posisi yang tinggi dan terhormat. Mereka diberi gelar muhandis. Banyak di antara ilmuwan Muslim pada masa itu yang juga merangkap sebagai rekayasawan. Al-Kindi misalnya, selain dikenal sebagai fisikawan dan ahli metalurgi, adalah seorang rekayasawan. Selain itu ada Al-Razi, juga yang populer sebagai ahli kimia yang berperan sebagai rekayasawan. Dan ada juga Al-Biruni yang masyhur sebagai astronom dan fisikawan, juga seorang rekayasawan. Selain itu,
Peradaban Islam juga telah mengenal ilmu navigasi, ilmu tentang jam, ilmu tentang timbangan dan pengukuran, serta ilmu tentang alat-alat genial. Menurut Al-Hasan, teknik mesin dan teknik sipil yang digolongkan sebagai ilmu matematika bukan satu-satunya subjek teknologis yang dikelompokkan sebagai sains. Para ilmuwan muslim memberi perhatian pada semua jenis pengetahuan praktis, mengklasifikasi ilmu-ilmu terapan dan subjek-subjek teknologis berdampingan dan dengan ditelaah teoritis. Ungkap oleh Ahmad Al-Hasan dan Donald Hill dalam Islam Teknologi. Sejumlah kitab dan risalah yang ditulis para ilmuwan muslim tercatat telah mengklasifikasi ilmu-ilmu terapan dan teknologis. Menurut Al-Hasan, hal itu dapat dilihat dalam sederet buku atau alkitab karya cendekiawan muslim seperti Mafati al-Ulum karya Khawarizmi, Ihsan al-Ulum tentang perhitungan ilmu-ilmu karya Al-Farabi, kitab Al-Hajj Al-Najat, buku penyelamatan karya Ibnu Sina, dan buku-buku karya lainnya. Menurut Al-Hasan, hal itu dapat dilihat sederet buku atau kitab-kitab karya cendekiawan muslim seperti Mafati al-Ulum karya Khawarizmi, Ihsa al-Ulum, perhitungan ilmu-ilmu karya Al-Farabi, kitab Al-Najat, buku penyelamatan karya Ibnu Sina, dan buku-buku lainnya. Para rekayasawan muslim telah berhasil membangun sederet karya besar dalam bidang teknik sipil berupa bendungan, jembatan, penerangan jalan umum, irigasi, hingga pencakar langit. Sejarah membuktikan di era keemasannya peradaban Islam telah mampu membangun bendungan jembatan. Bendungan jembatan itu digunakan untuk menggerakkan roda air yang bekerja dengan mekanisme peningkatan air. Bendungan jembatan pertama dibangun di Dezful, Iran. Bendungan jembatan itu mampu menggelontorkan 50 kubik air untuk menyuplai kebutuhan masyarakat muslim di kota itu. Setelah muncul di Dezful, Iran, bendungan jembatan juga muncul di kota-kota lainnya di dunia Islam, sehingga masyarakat muslim pada masa itu tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Selain itu, di era kekhalifahan, para insinyur muslim juga mampu membangun bendungan pengatur air diversion dam. Bendungan ini digunakan untuk mengatur dan mengalihkan arus air. Bendungan pengatur air itu pertama kali dibangun oleh insinyur muslim di Sungai Uzaim yang terletak di Jabal Hamrin, Irak. Setelah itu, bendungan semacam itu pun banyak dibangun di kota dan di negeri di dunia Islam. Pencapaian lainnya yang berhasil ditorehkan insinyur Islam dalam bidang teknik sipil adalah pembangunan penerangan jalan umum. Lampu penerangan jalan umum pertama kali dibangun oleh kekhalifahan Islam, khususnya di Cordoba. Pada masa kejayaannya, pada malam hari, jalan-jalan yang mulus di kota peradaban muslim yang berada di benua Eropa itu ditaburkan oleh cahaya. Selain dikenal bertabur cahaya di waktu malam, kota-kota peradaban Islam pun dikenal sangat bersih. Ternyata, pada masa itu, para insinyur muslim sudah mampu menciptakan sarana pengumpul sampah berupa kontainer, sesuatu yang belum pernah ada dalam peradaban manusia sebelumnya. Para cendekiawan muslim di era kekhalifahan menganggap teknologi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang sah. Fakta itu terungkap berdasarkan pengamatan para sejarawan sains barat di era modern terhadap sejarah sains di abad pertengahan. Demikian pula ajaran Islam tidak akan bertentangan dengan teori-teori pemikiran modern yang teratur dan lurus dan analisa-analisa teliti dan objektif. Dalam pandangan Islam, menurut hukum asalnya segala sesuatu itu adalah mubah, termasuk segala apa yang disajikan oleh berbagai peradaban, baik yang lama maupun yang baru. Semua itu sebagaimana diajarkan oleh Islam, tidak ada hukumnya haram kecuali jika terdapat nas atau dalil yang tegas dan pasti mengherankannya.
Bukankah Al-Quran sendiri telah menegaskan bahwa agama Islam bukanlah agama yang sempit? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, "Di sekali-kali tidak menjadikan kamu dalam agama suatu kesempitan." Kemajuan teknologi modern yang begitu pesat telah mensyaratkan produk-produk teknologi canggih seperti radio, televisi, internet, alat-alat komunikasi, dan barang-barang mewah lainnya yang menawarkan aneka jenis hiburan bagi setiap orang tua, kaum muda, atau anak-anak. Namun, tentunya alat-alat itu tidak bertanggung jawab atas apa yang diakibatkannya. Justru di antara pundak manusianya lah terletak semua tanggung jawab itu, sebab adanya berbagai media informasi dan alat-alat canggih yang dimiliki dunia saat ini dapat berbuat apa saja kiranya faktor manusialah yang menentukan operasionalnya. Ada kalanya menjadi manfaat, yaitu manakala manusia menggunakan dengan baik dan tepat. Tetapi dapat pula mendatangkan dosa dan malapetaka manakala manusia menggunakannya untuk mengumbar hawa nafsu dan kesenangan semata. Kemajuan teknologi dalam dunia kedokteran juga patut kita apresiasi secara kritis. Proses cloning bayi atau biasa disebut dengan bayi tabung, misalnya telah mendapat tanggapan beragam dari para ulama. Sebagian kelompok agamawan menolak fertilisasi in vitro pada manusia karena mereka meyakini bahwa kegiatan tersebut sama artinya mempermainkan Tuhan yang merupakan Sang Pencipta. Juga banyak kalangan menganggap bahwa pengklonian manusia secara utuh tidak bisa dilakukan, sebab ini dapat dianggap sebagai intervensi karya ilahi. Sebaliknya, Syekh Muhammad Hussein Fadlallah, seorang pemandu spiritual muslim fundamentalis dari Lebanon, berpendapat adalah salah satu jika menganggap cloning adalah suatu intervensi karya ilahi. Peneliti dianggapnya tidak menciptakan sesuatu yang baru. Mereka hanya menemukan suatu hukum yang baru bagi organisme, sama seperti ketika mereka menemukan fertilisasi in vitro dan transplantasi organ. Profesor Abdul Aziz Sheikh Dina dari Universitas Virginia mengemukakan bahwa Allah adalah kreator terbaik. Manusia dapat saja melakukan intervensi dalam pekerjaan alami, termasuk pada awalnya perkembangan embrio untuk meningkatkan kesehatan atau embrio splinting untuk meningkatkan peluang terjadinya kehamilan. Namun perlu diingat, Allah lah sang pemberi hidup. Disinilah Islam sebagai agama paripurna yang mampu memberikan petunjuk bagi manusia. Ini semua tidak lepas dari karakter agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Memang, dalam abad teknologi dan era globalisasi ini, umat Islam hendaklah melakukan langkah-langkah strategi dengan meningkatkan pembinaan sumber daya manusia guna mewujudkan kualitas iman dan takwa, serta tidak ketinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Peradaban manusia adalah hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang gemilang yang telah dicapai oleh manusia setelah diadakan penelitian yang tekun dan eksperimen yang mahal yang telah dilakukan selama berabad-abad. Maka sudah sepantasnya kalau kemudian manusia menggunakan penemuan-penemuan itu guna meningkatkan taraf hidupnya. Kemajuan teknologi secara umum telah banyak dinikmati oleh masyarakat luas dengan cara yang belum pernah dirasakan bahkan oleh para raja dahulu kala. Namun, seiring dengan upaya meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita pun harus jeli menentukan pilihan ini. Untuk apakah semua kemajuan itu? Apakah sekedar untuk menuruti keinginan-keinginan syahwat lalu tenggelam dalam kemewahan dunia, hingga melupakan akhirat dan menjadi pengikut setan? Ataukah sebaliknya, semua ilmu dan kemajuan itu dicari untuk menegakkan syariat Allah guna memakmurkan bumi dan menegakkan keadilan seperti yang dikehendaki Allah, serta untuk meluruskan kehidupan yang berlandaskan pada kaidah moral Islam. Ada banyak tantangan yang harus kita jawab dengan pemikiran yang berwawasan jauh ke depan. Namun terlepas dari problema dan kekhawatiran sebagaimana yang diuraikan di atas, kita sebagai umat Islam harus selalu optimis dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguhnya perubahan sosial dan tata nilai kehidupan yang dibawa oleh arus westernisasi
dan sekularisasi terus-menerus menimpa dan menyerang masyarakat Islam. Tetapi, kesadaran umat Islam untuk membendung dampak-dampak negatif dari budaya barat itu ternyata masih cukup tinggi, meskipun hanya segolongan kecil umat, yaitu mereka yang tetap teguh untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Dalam Islam, sains dan teknologi sangat penting untuk membangun peradaban yang kuat dan tangguh. Sebagaimana halnya dahulu para khalifah mendorong kaum muslimin untuk menciptakan teknologi dan membuat karya ilmiah guna mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Seperti kita ketahui, para ilmuwan Islam seperti Al-Khawarizmi, ahli matematika, Ibnu Firnas, konseptor pesawat terbang, Jabir bin Hayyan, bapak kimia, dan masih banyak lagi. Mereka semua mengerahkan segenap upaya dan berkarya untuk umat. Jadi, Islam tidak pernah melarang sains dan teknologi, tetapi justru Islam selalu terdepan dalam sains dan teknologi sejak 13 abad yang lalu. Maka dari itu, sains dan teknologi merupakan madaniyah am, yaitu benda yang tidak ada sangkut pautnya dengan hal rodoh. Sebagaimana Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Nizamul Islam menyebutkan bahwa sedangkan bentuk-bentuk madaniyah yang menjadi produk kemajuan sains dan perkembangan teknologi atau industri tergolong madaniyah yang bersifat umum dimiliki seluruh umat manusia. Madaniyah itu sendiri merupakan bentuk-bentuk fisik berupa benda-benda yang terindra dan digunakan dalam kehidupan yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan. Maka dengan hal ini jelaslah sudah bahwa produk dari sains dan teknologi dalam pandangan Islam boleh atau mubah, tetapi ingat bahwasanya ada juga madaniyah bersifat khas. Peradaban modern adalah hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang gemilang yang telah dicapai oleh manusia setelah diadakan penelitian yang tekun dan eksperimen yang mahal yang telah dilakukan selama berabad-abad. Maka, sudah sepantasnya kalau kemudian manusia menggunakan penemuan-penemuannya itu guna meningkatkan taraf hidupnya. Kemajuan teknologi secara umum telah banyak dinikmati oleh masyarakat luas dengan cara yang belum pernah dirasakan bahkan oleh para raja dahulu kala. Islam memandang bahwa benda-benda hasil sains dan teknologi adalah mubah. Siapapun boleh mengambilnya dan menggunakannya. Dalam penggunaannya pun tentu berbeda antar orang yang berpikiran Islam dengan orang yang berpikir kapitalis dan sosialis. Maka tinggal kita pilih kacamata mana menghukumi berbagai macam fakta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep adab dan akhlak dan pengaruhnya terhadap peradaban manusia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari akhlak dan adab. Akhlak menurut bahasa adalah tabiat atau perangai. Adapun menurut istilah seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali, bahwa akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa, yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan senang tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. Apabila perbuatan yang terkeluar itu baik dan terpuji menurut cara dan akal, perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia. Sebaliknya, apabila terkeluar perbuatan yang buruk, maka itu disebut akhlak yang buruk. Adapun pengertian adab menurut bahasa ialah kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti dan akhlak. Menurut istilah, adab ialah suatu ibarat tentang pengetahuan yang dapat menjaga diri dari segala sifat yang salah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 63. Dan artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itulah ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan.
Keberhasilan suatu peradaban bangsa dalam memperoleh tujuannya tidak hanya sekedar ditentukan oleh melimpah ruahnya sumber daya alam, tetapi lebih dari itu sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Bahkan dalam beberapa literatur dikatakan bahwa bangsa yang besar dapat dilihat dari kualitas atau karakter bangsa manusia itu sendiri. Memahami sejarah sebuah konsep sungguh sangat penting untuk dapat memahami dalam konteks apa konsep itu lahir dan untuk apa konsep itu diperjuangkan. Merujuk pada pendapat para tokoh, pemimpin, dan pakar pendidikan dunia yang menyepakati pembentukan karakter sebagai tujuan pendidikan, maka sejarah pendidikan karakter sama tuanya dengan itu sendiri. Dalam perjalanannya, pendidikan karakter sempat tenggelam dan terlupakan dari dunia pendidikan, terutama sekolah. Dalam sejarah Islam, sekitar 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW, sang Nabi dan Rasul terakhir dalam Islam, juga menegaskan bahwa misi utama beliau dalam mendidik manusia adalah untuk menyempurnakan akhlak dan mengupayakan pembentukan karakter manusia yang baik. Berikutnya, ribuan tahun setelahnya itu, rumus tujuan utama pendidikan tetap pada wilayah serupa, yakni pembentukan kepribadian manusia yang baik. Maka dari itu, akhlak dan adab pun sangat penting untuk mendidik suatu manusia. Akhlak dan adab pun memiliki perbedaannya, yaitu perbedaan antara akhlak dan adab adalah akhlak adalah suatu yang muncul dari tabiat manusia seperti sifat malu. Adapun adab adalah perilaku dan ucapan yang baik seperti adab berbicara dan adab makan. Adab pasti akhlak, tapi akhlak belum tentu adab. Soalnya adab hanya meliputi perilaku baik, tetapi akhlak ia memiliki akhlak baik dan akhlak tercela. Persamaan akhlak dan adab adalah menjadikan manusia atau seseorang menuju perilaku yang baik. Contoh-contoh dari akhlak itu adalah akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap keluarga, akhlak kepada yang lebih muda, yang lebih tua, teman sebaya, guru, dan sekitarnya. Seperti menghormati yang lebih tua, berkata lemah lembut kepada orang tua, memberikan hadiah kepada orang lain, menjenguk teman yang sakit, bersedekah di kala lapang dan sempit, memberi makan orang yang kelaparan, memberi kepada orang yang membutuhkan, dan membuang sampah pada tempatnya, serta berperilaku adil kepada setiap orang. Contoh-contoh dari adab ialah contoh adab dalam berpakaian, harus memperhatikan syariat-syariat Islam. Yang kedua, contoh adab dalam berhias, memakai perhiasan atau alat-alat untuk berhias yang halal atau tidak berkegantungan. Yang ketiga, contoh adab dalam perjalanan, menggunakan salam ketika meninggalkan rumah. Contoh adab dalam bertamu, sebelum memasuki rumah seseorang, kita harus atau lebih baik meminta izin terlebih dahulu dengan menggunakan salam. Contoh adab dalam menerima tamu, apabila kedatangan tamu, kita harus segera menyambutnya dengan penuh hormat. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.